Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. Morning. How are you this morning? I'm fine. Everything Good. is okay. Alhamdulillah. Everything is okay. Oke. Ya. Dika bahagia sekali hari ini ya. Baik, alhamdulillah. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar, hari ini kita sinkronus yang kedua untuk agenda kedua, untuk pembelajaran agenda kedua. Nah, adik-adik, di desain pembelajaran kita untuk agenda kedua ini sama dengan yang agenda pertama kemarin. Jadi tugas kita yang pertama adalah kita membangun suasana. Tadi sudah saya mulai tadi membangun suasana. Kemudian setelah itu nanti kita berbagi pengalaman, kita bercerita tentang pengalaman peserta selama mengikuti pembelajaran agenda kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah paparan tugas individu dan juga tugas kelompok, paparan dan resume. Dan yang terakhir nanti resume pembelajaran untuk agenda kedua. Oke. Baik, sebelumnya selamat datang kepada Bapak Frendi ya. Yang baru masuk siapa tadi? Bapak Frendi ya. Ya benar. Oke. Ya. Mohon diaktifkan videonya Bapak. Ya, baik, adik-adik peserta pelatihan dasar, sebelum kita lanjutkan ke desain pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang paparan, kita minta dulu adik-adik untuk menceritakan pengalamannya apa yang adik-adik rasakan setelah belajar agenda kedua ini, yaitu agenda nilai-nilai dasar PNS. Ya, ini saya minta untuk satu orang 1 menit untuk memaparkan pengalamannya. Kita mulai dari ladies first ya. Ladies first, silakan. Saya minta Bu Eva. Mbak Eva, silakan Mbak Eva, di 1 menit Mbak Eva ceritakan pengalaman Mbak Eva ketika mempelajari agenda kedua. Silakan Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya untuk pembelajaran agenda 2 ini semakin tahu tentang aktualisasi yang berkarakter. Di mana contohnya tentang anti korupsi ya. Ini kan ambil contoh yang ini kami berusaha untuk berani menolak atau berani untuk tidak berkorupsi dana atau suap, semacam suap seperti itu. Oke. Thank you Bu Eva. Nanti terakhir kalau sudah ngomong semua nanti baru saya tanggapi ya. Kemudian yang selanjutnya Bu Deta. Deta, silakan Deta. Oh, mau tepuk salut dulu. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Next, Deta. Ya, Deka 1 menit. Halo Deka. Coach, speed audionya Deka lagi bermasalah. Oke, kita skip. Vina. Gimana, Vin? Baiklah, di sini saya akan tentang pengalaman saya tentang nilai-nilai
dasar PNS. Ya, bahwasanya kita sebagai PNS ini harus mempunyai karakter aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kita sebagai seorang PNS ini harus mempunyai nilai-nilai itu agar kita menjadi PNS yang baik ke depannya dan juga memberikan contoh kepada PNS-PNS yang lainnya. Terima kasih, Coach. Oke, baik. Thank you, Vina. Ya, bagus sekali tanggapannya. Selanjutnya, Abel. Muhammad Ananda. Aulia Akbar. Masih bermasalah kayaknya dengan videonya belum bergerak. Ya, silakan, Abel. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara masalah nilai dasar PNS, seperti tujuan awalnya adalah menjadikan kita profesional dalam pelayan masyarakat. Nilai dasar ini yang harus kita miliki agar kita menjadi pribadi yang baik, yang memang menjadi sesuatu hal yang profesional. Segala tindak tanduk dipertanggungjawabkan, tingkah laku dan tanggung jawab menjadikan kita profesional. Terima kasih, Coach. Oke, thank you, Abel. Next, Ilbi. Kau jangan melamun, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya belajar aneka ini, jadi tahu bahwa seorang PNS tuh, yang kata Abel tadi, untuk profesional harus menerapkan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasional, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang akuntabilitas ini kita harus melakukan seperti pertanggungjawaban, kemudian menulis laporan ke atasan. Nasional itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, kemudian yang etika publik itu seperti menerapkan etika sehari-hari, menerapkan kode etik profesi, kemudian komitmen mutu itu melaksanakan tugas dengan efektif, efisien, inovasi, dan terus berkreativitas. Yang kemudian terakhir anti korupsi. Yang kuncinya itu adalah jujur dan amanah. Insya Allah kita akan terhindar dari korupsi. Demikian. Baik, good. Bagus sekali tanggapannya. Ya, lengkap anekanya dibahasnya. Selanjutnya Nurman. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah beberapa hari ini mempelajari tentang nilai-nilai aneka yang bisa kami ambil intisarinya bahwa pada intinya setiap PNS, ASN itu wajib menerapkan nilai-nilai aneka karena seorang PNS itu merupakan pelaksana, pelayan publik dan bertugas juga untuk mempererat persatuan bangsa. Pada intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk salut khusus untuk Nurman. Tepuk salut. Salut. Oke, bagus sekali Nurman. Oke, next, Friendly. Ayo, Friend. Oke, terima kasih Coach waktunya. Mohon maaf tadi gangguan sedikit jaringannya Coach. Oke. Baiklah, saya menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, yang pasti kita harus menerapkan aneka yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan kali ini. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan publik, terutama sebagai kami selaku guru, yaitu digugu dan ditiru, baik tindak tanduk kami, perbuatan, tingkah laku ini harus mencerminkan seorang profesional, PNS yang profesional. Jadi di contoh kecil di lingkungan sekolah harus disiplin waktu, profesionalisme, perkataan, perbuatan itu harus mencerminkan yang baik. Untuk di luar ya mungkin
etika publik kita dengan orang tua wali ataupun masyarakat sekitar harus baik, termasuk juga anti korupsi. Anti korupsi ini bisa diambil kita harus apa ya? Jujur, salah satunya jujur dalam apa ya, semacam diberi kepercayaan selaku bendahara ataupun tugas yang lainnya. Sementara itu saja, Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fendi. Selanjutnya, Ristan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selama yang saya pengalaman saya selama mengikuti agenda 2 ini, agenda dasar PNS ini, saya banyak lebih paham terkait nilai aneka. Tentunya yang pertama, akuntabilitas itu harus lebih bertanggung jawab. Kemudian kita harus transparansi, artinya kita harus terbuka kepada publik terkait dengan pekerjaan yang kita jalani. Kemudian untuk integritas juga saya lebih mendalami bagaimana itu menjalankan pekerjaan saya sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian untuk profesionalisme, ya tentunya lebih ke penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk etika publiknya itu bagi saya itu kita jadi lebih harus menjunjung tinggi etika profesi yang memang menjadi aturan setiap kompetensi kita. Kemudian untuk komitmen mutu artinya kita harus melakukan inovasi, memang harus memiliki ide baru, inovasi untuk menjalankan program pekerjaan kita agar lebih bermutu. Kemudian untuk anti korupsi tentunya di sini mengajarkan saya untuk amanah dan jujur, terutama dalam pengelolaan materi yang bersifat keuangan gitu. Mungkin itu, Cos. Baik, thank you, Tristan. Bagus sekali. Next, Dr. Radius. Dr. Radius. Baik, terima kasih, Put. Jadi nilai aneka itu coba saya implementasikan, coba saya pikirkan kira-kira apa yang dapat dilakukan sebagai tenaga medis. Yang pertama, nilai akuntabilitas. Ternyata setelah dibaca-baca, nilainya banyak: kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kejelasan, dan konsisten. Kemudian nilai nasionalismenya, ya kalau di puskesmas itu kita adakan apel pagi, setiap harinya mengibarkan bendera merah putih di depan kantor, dan tidak membedakan pelayanan terhadap berbagai macam suku yang ada. Jadi semuanya kita ingin baik. Kemudian untuk nilai etika publik. Etika publik itu karena kita adalah PNS, itu kita kan diperhatikan oleh masyarakat. Jadi harus berpenampilan yang rapi, memberikan contoh etika di masyarakat yang baik. Jika kadang di pedesaan itu Coach, kita juga kadang diundang ada acara di desa gitu, diminta untuk sambutan atau segala macamnya, itu juga kita harus memberikan contoh kayak penampilan yang baik, betul kata yang sopan seperti itu. Kemudian untuk nilai komitmen mutu harus bekerja itu sesuai dengan waktu yang diberikan. Misalnya bekerja jam 8 itu kita minimal jam 7.45 sudah ada di tempat. Jadi ketika pasien datang itu dia tidak menjumpai kantor kita itu belum ada orang. Jadi kita harus datang tepat waktu, terus pulang pun harus tepat waktu, jangan pulang duluan seperti itu. Kemudian untuk anti korupsinya, nah ini sekarang lagi menjadi isu hangat ya, karena banyak obat-obatan itu ini maksudnya kalau ada nakes yang nakal, itu obat-obat yang jarang, yang susah didapat, itu dapat salah gunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya contoh obat azitromisin atau antivirus itu kan sekarang lagi susah untuk dibeli, dan itu adanya di instansi pemerintah tertentu. Nah itu kalau misalnya ada yang tidak oknum, tidak bertanggung jawab, itu dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi kita harus tetap memegang nilai itu supaya menjadi ASN yang baik seperti itu. Oke,
Baik, terima kasih Dr. Radius. Sudah ya, saya cukup ya. Sudah ngomong semua ya? Oh, yang belum. Oh, okay. Sudah semua Pak. Sudah. Iya. Oh, Dika. Oke lah, kita kasih kesempatan Dika. 1 menit untuk ngomong Dika. Iya, kaget merajuk. Setengah menit jadi Coach. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS, saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat banyak, terutama untuk disampaikan oleh Pak Abel bahwa kita harus profesional. Untuk menjadi profesional, yang pelayan publik yang profesional, kita dibekali dengan nilai-nilai dasar ASN atau PNS ini, yang dikenal dengan aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Di sini saya sebagai guru harus bertanggung jawab dengan beban yang diberikan oleh atasan saya, seperti mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak didik peserta di sekolah saya. Kemudian nasionalisme. Di sini kita sebagai ASN harus menerapkan nilai nasionalisme, yaitu 5 Pancasila tersebut. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, etika publik. Di sini saya sebagai guru harus mempunyai etika bagaimana berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan peserta didik, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, komitmen mutu. Di sini juga saya wajib untuk mengembangkan mutu pendidikan, terutama di lingkungan sekolah saya. Kemudian yang kelima, anti korupsi. Anti korupsi juga wajib dilaksanakan di setiap instansi. Semua ASN juga harus wajib menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Mungkin itu saja, Coach. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk apa lagi nih? Tepuk pramuka. Oh, tepuk. Oke, baik. Terima kasih dari peserta pelatihan dasar. Jadi tadi sudah kita dengarkan pendapatnya masing-masing, pengalamannya, ya. Jadi intinya kalau kita lihat dari yang pengalaman-pengalaman yang disampaikan tadi, sepertinya adik-adik sudah memahami, ya. Sudah memahami substansi dari agenda kedua ini, yaitu agenda nilai-nilai dasar PNS. Karena yang adik-adik sampaikan itu ada beberapa yang berhubungan dengan substansi, ya. Tadi ada yang menyampaikan ya bagaimana kita seorang PNS itu menerapkan nilai-nilai itu. Bagaimana ketika kita menerapkan nilai tanggung jawab, misalnya di akuntabilitas, ketika kita menerapkan nilai-nilai penerapan sila-sila, ya dalam nilai nasionalisme, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai etika publik. Tapi yang paling kelihatannya, yang paling yang paling berkesan sepertinya, oke, adik-adik di kelompok kita ini dengan yang terakhir ya, yang anti korupsi ya. Oke. Mungkin karena anti korupsi itu sedang menjadi suatu beritanya ada terus menerus gitu, ada terus menerus, iya, sehingga selalu terngiang-ngiang, ya, selalu terngiang-ngiang. Kemudian tadi ada juga yang sangat saya apresiasi, yaitu pendapat dari Nurman tadi mengatakan bahwa dengan adanya nilai, dengan penerapannya nilai-nilai aneka ini, maka nanti kita sebagai PNS bisa menjalankan peran dan fungsi ASN. Yang katanya ada 3 tadi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian
pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ya, memang di situ tujuan kita untuk menerapkan itu. Nah, untuk menerapkan, untuk mengemban peran dan fungsi ketiga, peran dan fungsi ini, ya, makanya kita perlu menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini. Kita perlu menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini yang biasa kita singkat ANEKA itu, ya, ANEKA. Sehingga nanti tujuan akhirnya diharapkan nanti kita, terutama sekali nih adik-adik yang PNS ini yang baru masuk ke dunia birokrasi, baru mau masuk ke dunia ke PNS-an, gitu. Ke PNS-an, diharapkan nanti bisa menjadi PNS yang profesional. Tadi ada beberapa yang mengatakan profesional, yang saya catat ada tadi si Abel juga mengatakan untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang PNS, atau juga tadi si Prendi juga mengatakan profesional tadi ya, si Prendi juga mengatakan bahwa dihubungkannya ke peran dan fungsi di ASN sebagai seorang guru, maka diharapkan nanti dengan kita mempelajari materi nilai-nilai dasar PNS ini diharapkan menjadi PNS yang profesional. PNS yang profesional. Profesional itu apa sih profesional? Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu profesional? Kalau seandainya Prendi nih, Prendi sebagai guru olahraga, tapi Prendi mengajar agama. Apakah bisa kita katakan bahwa Prendi itu seorang guru yang profesional? Tidak, Coach. Alasannya kenapa? Bi, apa Bi? Alasannya Bi? Itu kompetensi dia, Coach. Bahwa si Prendi ini tidak memiliki kompetensi dalam mengajarkan bidang atau tugasnya. Oke, baik. Jadi kalau kita baik, bagus. Jadi kalau kita berbicara tentang profesional, artinya kita berbicara tentang pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, yang sesuai dengan keahliannya, yang sesuai dengan keahliannya. Juga bisa juga yang sesuai dengan legalitas. Iya kan, sesuai dengan legalitasnya kan. Prendi legalitasnya tertera di situ dia sebagai guru olahraga, bukan sebagai guru pendidikan agama. Oke, gitu ya. Oke, baik. Bagus sekali tanggapan-tanggapan. Jadi tanggapan-tanggapan tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa adik-adik peserta pelatihan dasar sudah memahami ya substansi dari materi ini. Di agenda ini ada berapa mata pelatihan? Ada 5 ya? Ada 5. Oke. Jadi kalau di kelas saya biasanya mengajarkan salam aneka ya. Kalau sini agak susah virtual ya. Iya. Jadi kalau kata saya salam aneka, maka saya katakan PNS beraneka. Kalian rame-rame menggunakan kode seperti ini. Kelihatan karena saya hitam ya. Kayak gini ya. Oke. Jadi ketika kata saya PNS beraneka, maka akuntabilitas ya, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, ekonomi mutu ya ini ya, anti korupsi. Diikuti dengan ikrarnya, yaitu kami generasi baru ASN siap menjadi agen perubahan. Oke, jadi kalau saya katakan salam aneka, jadi kata saya ASN beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kami generasi baru ASN siap menjadi agen perubahan. Itu salam aneka ya. Jadi itu salam aneka. Jadi tadi dari catatan saya kelihatan dari pengalaman tadi, berbagai pengalaman tadi, bahwa adik-adik sudah memahami ya apa itu substansi dari mata pelatihan yang ada dalam agenda kedua ini ya. Dalam agenda kedua nilai dasar PNS. Oke. Nah, diharapkan nanti bukan hanya memahami, bukan hanya bisa menginternalisasikan, diharapkan nanti adik-adik bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam
melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang pegawai negeri sipil, ya, yang dimulai starting pointnya dari masa habituasi. Jadi masa habituasi. Habituasi agenda keberapa adik-adik? Ada berapa habituasi? Agenda keempat, ya. Agenda keempat yaitu habituasi. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita akan membahas tentang tugas. Membahas tentang tugas, ya. Tugas individu. Jadi nanti saya minta adik-adik untuk memaparkan hasil dari tugas individunya, ya. Hasil dari tugas individunya. Di sini ini ada tugas individu yang akan kita bahas, itu tugas individu hari keempat, hari kelima, dan hari keenam, ya. Ya, hari keempat tugasnya apa tugasnya? Hari keempat itu membuat video animasi tentang kebulatan tekad beraneka. Oke. Saya minta peserta atas nama Vina untuk memaparkan. Silakan Vina. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Bisa share screen ya? Atau enggak mau share screen boleh ya? Kalau enggak, ini bisa. Oh iya, share screen tuh mau nonton temannya. Oke. Mari sama-sama kita saksikan. Suaranya emang tidak kedengaran ya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya sebagai seorang calon ASN. Saya bertekad menjadi ASN yang profesional dan kompeten dalam berkarakter. Salah satunya yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas, saya akan melaksanakan tugas-tugas secara profesional. Contohnya, saya di sekolah itu kan mengajar pendidikan agama Islam, maka saya harus mengajar anak-anak itu secara profesional tentang agama-agama, terus tentang Al-Quran, itu secara profesional. Nasionalisme, saya akan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sebagai seorang ASN. Contohnya, dalam suatu sekolah itu kan ada yang namanya masyarakat atau anak-anak dan guru para pegawai juga. Nah, apabila salah satunya kena musibah, maka sebagai seorang ASN yang baik atau ingin menanamkan nasionalisme ini, nilai-nilai Pancasila ini, mungkin dengan memberikan bantuan atau dengan iuran atau memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, kita mengumpulkan dari anak-anak, dari pegawai yang lainnya. Seperti itu. Nah, etika publik ini saya akan memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Contohnya yang kaya, yang miskin, itu sama. Karena kita sebagai manusia ini makhluk Allah yang sama derajatnya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya, nggak ada yang cantik, nggak ada yang cantik, ada yang ganteng, tapi semuanya itu sama gitu. Jadi nggak mentang-mentang, oh ini pintar, oh ini bodoh, akhirnya yang kita mengajar yang pintar, terus yang bodohnya diabaikan, itu nggak. Kita harus sama-sama
memberikan pelayanan kepada siswa dan masyarakat lainnya itu sama. Komitmen itu saya akan menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun hasil kerja. Contohnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu kan ada KKM. Nah, saya akan memberikan materi atau pembelajaran itu supaya anak-anak itu mengerti dan tahu, akhirnya mereka bisa menunjukkan hasil di atas KKM. Jangan sampai mereka di bawah KKM. Seperti itu. Nah, dalam anti korupsi ini saya berani dan jujur untuk menolak dalam bentuk suap. Kali nilai anaknya mungkin kecil kan, nah, ada yang datang ke sekolah minta dikasih uang untuk anaknya nilainya ditambah, atau yang nggak naik kelas itu datang ke sekolah minta agar anaknya untuk dinaikkan ke kelas selanjutnya, seperti itu. Jadi saya sebagai generasi ASN, saya ingin menjadi generasi ASN yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Vina. Sebelum saya tanggapi, ada tanggapan dari adik-adik yang lain, peserta yang lain? Ya. Silakan. Ada yang mau ngomong? Ya, silakan Dika. Silakan Dika. Saya mau bertanya tentang komitmen mutu tadi, Bu. Bagaimana seandainya ketercapaiannya KKM tadi misalnya tidak tercapai, itu apakah yang harus dilakukan oleh Mbak Pina atau Bu Pina ya, Bu Pina? Maaf sebelumnya, ini laptop saya mati, jadi saya ini pinjam ke tetangga sebelah ya? Iya Pak, laptop saya mati Pak, mati sendiri dari tadi. Terima kasih sama tetangganya. Nah, saya ingin jawab pertanyaan dari Adika Kusuma, bahwasanya bagaimana? Oh ya, ini kalau nggak tercapai berikan penjelasan lagi atau pembelajaran kepada anak-anak yang belum mengerti atau belum mencapai KKM. Remedial itu kan pengulangan, makanya kita harus jelaskan lagi kepada anak bahwa materi ini tujuannya seperti ini. Iya, cukup jelas. Terima kasih. Sama Pak. Oke. Baik. Oke. Baik, terima kasih kepada Vina, terima kasih juga kepada Andika. Jadi kenapa yang Vina ini kita ambil contoh? Karena di tujuan saya memberikan tugas kebulatan tekad aneka ini supaya adik-adik dari awal sudah berkomitmen. Nah, dari awal sudah berkomitmen bahwa adik-adik akan mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini. Nah, itu saya minta dari awal. Saya mau melihat pemahaman awalnya. Nah, yang Vina ini kelihatan bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai memang dengan tugas-tugas dia. Jadi dan juga nilai-nilainya juga sudah pas, menurut saya sudah mencakup ya. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Andika tadi, Andika Sumah, ya, ditanyakan oleh Andika tadi tentang bagaimana di komitmen mutu kalau tidak tercapai. Nah, di adik-adik tahu ya kalau di komitmen mutu itu ada beberapa kata kuncinya. Ada beberapa kata kunci nilai di komitmen mutu. Nanti hubungannya ke nilai kamus, tugas kamus nanti biar tahu. Karena ada kamus di tugas kamus kelompok itu kan ada mencari
kata-kata kunci kan. Nah, coba. Kalau di akuntabilitas di paparan saya di awal, di sinkronis pertama, itu ada berapa coba? Di akuntabilitas ada? 9. Ada 9. Oke. Ada 9 kan kata-kata kuncinya? Ada tanggung jawab, ada apa lagi tuh? Transparan, kepemimpinan, dan sebagainya. Konsistensi, keadilan, transparansi, kejelasan ya. Nah, di komitmen mutu salah satu kata kuncinya adalah efektif, adik-adik. Salah satu kata kuncinya adalah efektif. Nah, apa yang diungkapkan oleh Vina tadi di videonya tadi, itu Vina berbicara tentang kebulatan tekadnya untuk menerapkan nilai efektif. Nah, misalnya diambil ya, karena kalau kita berbicara masalah efektif adik-adik, kita berbicara tentang ketercapaian target itu sendiri. Bagaimana kita mau mencapai target yang kita rumuskan sebelumnya. Itu berbicara tentang efektif. Apa targetnya? Targetnya itu yang ditanyakan oleh Dika tadi. Yaitu kalau dalam dunia guru, dunia pendidikan disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Oh, misalnya kalau siswa saya dianggap sudah dianggap sudah apa ya, mencapai misalnya KKM-nya 75, sudah mencapai nilai 75 ke atas, maka sudah lulus KKM, artinya sudah ketercapaian target. Nah, pembelajaran saya artinya sudah efektif. Nah, karena ketika untuk mencapai itu. Nah, ketika tidak terjadi ketercapaian atau tidak mencapai ketercapaian yang kita inginkan KKM itu, nah tadi dikatakan Vina tadi tidak salah akan menggunakan apa ya, remedial atau berbagai macam cara ya, menggunakan cara. Nah, cara-cara yang mau digunakan itu termasuk menerapkan kata kunci atau nilai dari efektif supaya efektif tadi. Pak, saya punya cara-cara yang baru, Pak. Oh, misalnya saya punya cara-cara atau teknik-teknik atau strategi yang baru supaya ketercapaian target tadi. Maka saya mau menerapkan ini. Nah, ketika adik-adik melaksanakan cara-cara yang baru tersebut, adik-adik sudah menerapkan kata-kata kunci atau nilai-nilai inovasi. Jadi menerapkan nilai inovasi dalam komitmen mutu. Ya, oke. Bagus sekali ya. Pertanyaannya juga bagus, tanggapannya juga bagus, videonya sudah bagus. Alhamdulillah saya mendapatkan kelompok yang luar biasa. Ya. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi dia yang inovasi namanya. Itu yang tadi ya, inovasi. Itu nilai inovasi. Nah, nanti adik-adik explore lagi untuk mengangkat tugas kelompok tadi kan, karena masih ada deadline-nya, limit waktu kan nanti malam paling lambat, untuk mencari kata-kata kunci itu. Jadi di-explore lagi bahan-bahan tayangnya atau di-explore lagi modul dan sebagainya itu ya. Oke, itu. Jadi itu ada nilai. Nah, kalau saya hubungkan dengan yang pertama tadi, yang pendapat pertama itu tentang anti korupsi, di awal sudah saya katakan adik-adik, ketika adik-adik menerapkan nilai-nilai anti korupsi, ingatlah bahwa dia selalu berhubungan dengan barang atau uang, materi atau uang. Nah, itu disebut dengan korupsi. Jadi kalau seandainya ketika memberikan pelayanan, misalnya dokter Yos misalnya, oke, ketika memberikan pelayanan, kemudian antrinya misalnya nomor 3, kemudian pasien nomor 3, sedangkan dokter Yos ini nomor 1, kemudian yang keluarga pasien nomor 3 memberikan uang atau memberikan ya suap kepada dokter Yos, dok, saya mau duluan dok, tolonglah dok, saya duluan nomor 1. Nah, kalau dokter harus berani untuk mengatakan tidak. Itulah ada nilai atau kata kunci berani di situ. Nah, itu maksudnya. Ya, oke. Tapi kalau seandainya dia minta tolong baik mana? Dok, tolonglah dok, katanya. Saya ini tidak memberikan dia, tapi dia tidak memberikan barang atau uang. Kira-kira kalau dokter Radius mengabulkan, ada melanggar nilai-nilai dasar pro PNS nggak itu? Kira-kira?
Melanggar apa itu, Dok? Melanggar profesionalisme. Iya, profesionalisme. Yang dikatakan Vina di video tadi ya, di etika publik. Ada tadi ya, yaitu membeda-bedakan. Membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Nilai etika publik yang ada di situ. Oke, ya. Jadi begini ya, adik-adik. Nilai-nilai ini kan bukan berarti bahwa yang ini harus diterapkan tanpa melanggar yang ini gitu. Nah, maksudnya ya. Jadi, saya mau menerapkan nilai anti korupsi misalnya. Tapi di lain pihak nilai kali ini saya terapkan, saya melanggar nilai nasional, nggak apa-apa lah. Yang penting nilai anti korupsi, nilai nasional nggak perlu. Jadi, bukan seperti itu pola pikirnya. Tapi dia aneka itu dalam satu kesatuan. Ya kita lihat semua apakah ada nilai-nilai yang dilanggar. Jadi bagus sekali jawaban dari Dr. Radius tadi ya. Ya, artinya Dr. Radius kalau ada yang seperti itu tetap ditolak ya, Dok ya. Kita sesuai profesional, sesuai dengan urutan antrinya. Oke, kalau dokter tetap mengabulkan, ditanya orang, lah saya kan tidak melanggar nilai anti korupsi, dia tidak memberikan apa-apa, saya oke, tapi melanggar nilai yang lain. Gitu. Itu ya, nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi ada berapa nih? Kata kunci anti korupsi ada berapa? Ada 9. Yang Jupe Mandi itu ya? Ya, Jupe Mandi. Jupe Mandi. Jujur, peduli, mandiri, dan disiplin. Sisanya coba cari ya, akronim sendiri biar mudah diingat. Sudah apa itu? Jupe Mandi apa? Ayo Dika, jangan senyum mereka, apa? Dengar kata Jupe Mandi kok senyum lah itu kok. Oke ya. Iya, oke. Banyak itu aja dikata Jupe Mandi gitu. Ya. Baik. Itu tanggapan saya untuk aktivitas kita. Aktivitas kita ini yang menanggapi tentang video kebulatan beraneka. Oke, kemudian di hari kelima ada tugas individu apa? Masih ingat yang sudah kalian kumpulkan di hari kelima? Oke, mengamati refleksi nilai-nilai aneka di instansi. Nah, untuk ini kita minta 2 orang nanti secara bergiliran, nanti baru kita tanggapi secara global saja. Yang pertama di instansi di dunia pendidikan dan dunia kesehatan ya. Setuju enggak? Setuju ya? Oke, dunia pendidikan kita minta Ilbi, dunia kesehatan ini ada 2, Radius atau Ristan ini. Radius ya? Oke, silakan Ilbi. Ilbi dulu. Ilbi Mantoro. Boleh di share screen coba Coach ya? Oke, silakan, monggo. Udah belajar Coach, insya Allah bisa. Iyalah, malu lah sebagai orang milenial ya. PNS milenial. Silakan, Ilbi. Udah kelihatan ya? Belum. Oke, sudah. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba memaparkan terkait tugas saya hari kelima tentang refleksi nilai-nilai aneka yang di instansi. Sebelumnya di sini saya bertugas sebagai guru BK di SMP Negeri 2. Nah, nilai akuntabilitasnya di sini yang pertama adalah ada teman atau guru A yang selalu datang tepat waktu setiap hari. Nah, ini menunjukkan bahwa guru A telah menunjukkan nilai akuntabilitas bertanggung jawab dan juga konsisten. Artinya datang setiap harinya tuh tetap gitu, tidak berubah-ubah. Itu adalah contoh yang baik. Yang kedua adalah guru membuat perangkat pembelajaran dan melaporkannya kepada atasan atau pihak sekolah. Jadi ini juga adalah salah satu contoh yang baik menerapkan nilai akuntabilitas laporan kepada atasan. Yang ketiga adalah guru BK teman saya yang lain juga belum membuat laporan supervisi karena kami di sini kemarin tuh ada disuruh bikin laporan supervisi. Nah, di sini karena belum dikerjakan berarti artinya kurang baik contohnya. Yaitu guru BK itu belum menerapkan nilai akuntabilitas terkait pertanggungjawaban kepada atasan. Nah, kemudian ada lagi
guru B yang tidak pernah mengikuti rapat rutin bulanan. Nah, di sini adalah contoh yang tidak baik, bahwa guru tersebut belum bertanggung jawab dan tidak menunjukkan keinginannya untuk berkarya di SMP kami, di sekolah kami. Masuk ke nilai nasionalisme. Yang pertama, contohnya ada seorang anak di tempat kami, walaupun dia adalah minoritas, dalam artian dia beragama non-muslim, kemudian dia juga merupakan keturunan timur, tapi anak itu memiliki ini sopan, santun, disiplin, terus memiliki keinginan belajar yang kuat, sehingga guru-guru yang lain tuh kagum dan bangga terhadap anak tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa guru di sana menerapkan nilai Pancasila yang kedua. Kemudian contoh yang nomor 2, guru BK juga memberikan layanan itu berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan masalah, bukan berdasarkan suku, ras, agama. Itu juga termasuk sila kedua. Kemudian yang ketiga, ini melakukan musyawarah dan mufakat di rapat kenaikan kelas. Nah, di sini menunjukkan bahwa penerapan nilai nasionalisme, yaitu para guru tadi sepakat untuk musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, musyawarah atau rapat di sini ini bukan hanya diambil dengan akal sehat, namun juga diambil dengan hati nurani. Karena kalau ngambil dengan akal sehat, kemarin itu cukup banyak sebenarnya anak-anak yang tidak naik kelas. Tapi karena kami masih melakukan masih berharap, kayaknya ini anak masih punya harapan gitu untuk berkembang. Jadi di situ digunakan juga hati nurani. Nah, di sini penerapan nilai Pancasila yang keempat, musyawarah mufakat. Nah, kemudian guru A yang memberikan ide pada OSIS untuk melakukan lomba pesantren kilat pada bulan Ramadan kemarin. Ini bukti bahwa guru A menerapkan nilai Pancasila yang pertama. Kemudian di nilai etika publik, dan di sini salah satunya guru BK menerapkan memegang teguh azas kerahasiaan. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia menerapkan salah satu kode etik profesi konselor. Nah, kemudian yang nomor 2, guru B tidak mengenakan seragam dinas yang seharusnya dikenakan pada hari tersebut. Nah, padahal hari tersebut itu sebenarnya penting. Soalnya kemarin kami ada tatap muka terbatas. Nah, itu ada salah satu guru yang tidak menggunakan seragam dinas lah. Padahal sebenarnya dari teman-teman lain udah memerintahkan untuk menggunakan seragam dinas. Nah, karena itu hari pertama uji coba tatap muka, jadi lumayan banyak tamu tuh. Jadi kan sungkan banyak tamu-tamu yang lain, seperti dari kadis, dari orang wali kota juga ada. Nah, itu tidak menerapkan ini peraturan yang ada, berarti beliau belum memiliki kode etik gitu. Yang ketiga, guru A melayani tamu yang datang dengan sopan dan santun. Nah, itu artinya beliau menerapkan nilai etika melayani publik sesuai dengan fungsi ASN, yaitu yang kata Mujib tadi sebagai pelayan publik. Kemudian masuk ke nilai komitmen mutu. Satu contohnya, guru A melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan menyebarkan pengetahuannya kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain ikut juga menggunakan Google Classroom tadi. Ini salah satu contoh yang baik karena beliau menunjukkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar tadi. Kemudian para staf tenaga pendidikan melakukan lembur secara ikhlas demi pencapaian tujuan. Nah, itu termasuk ini komitmen mutu juga. Kemudian para guru menjalankan perintah pemerintah untuk melakukan pembelajaran daring jarak jauh menggunakan grup WhatsApp. Ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas para guru dalam menjalankan tugas, yaitu dengan berinovasi dan memenuhi kebutuhan lingkungan masyarakat yang dinamis atau terus berubah-ubah. Kemudian yang keempat, contohnya, para guru mengikuti seminar atau webinar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik untuk meningkatkan komitmen mutu profesional mereka. Kemudian yang terakhir, anti korupsi. Nah, ini salah satu contohnya, guru B yang membawa pulang hasil prakarya siswa yang sebenarnya kan seharusnya untuk sekolah, tapi dia bawa pulang. Nah, ini tidak sesuai dengan kode etik. Ini kalau di modul kemarin termasuk perbuatan curang kalau menurut saya.
Kemudian nomor 2, guru A menugaskan siswa untuk membuat karya dengan tema korupsi. Nah, ini ya salah satu bentuk penerapan anti korupsi dengan edukasi dan kampanye. Yang terakhir adalah kemarin salah satu contoh tuh, bahwa kepala sekolah juga ini mengambil keputusan untuk tidak naikkan salah satu keponakannya gitu. Karena kemarin tuh lumayan banyak kan yang tidak naik. Nah, ini menunjukkan bahwa kepala sekolah itu sebagai atasan menerapkan atau mencontohkan langsung nilai anti korupsi yang bersifat objektif, yaitu tidak menaikkan siswa hanya karena hubungan darah atau nepotisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman lain ingin memberikan saran atau kritik, mungkin ini ya, lanjut ke dokter ini ya, Radius saja dulu. Radius dulu. Terima kasih. Ya, baru nanti tanggapan. Silakan Dokter Radius. Terima kasih kepada ELB. Stop screen. Oke ya, silakan Dokter Radius. Terus tugasnya bisa di share screen skip. Nggak bisa. Sudah dibuka belum? Kalau saya circuit, saya harus buka dulu di LMS. Bentar. Itu tugas individu ya, hari keberapa itu? Hari kelima ya. Hari kelima tugas individu, belum saya kasih nilai ya. Iya, tapi baru 9 yang masuk, 1 yang belum siapa ya? Jangan saya itu, Coach. Hah? Coba cek. Kayaknya belum. Ayo dok. Ayo dok, ngaku dok. Udah ngaku belum dok? Mohon dicek, Coach. Sedang ngumpulin. Itu bukan dok tugasnya dok. Muncul dok. Iya dok. Iya Coach. Iya, silakan dok. 3 menit. Iya. Global saja dok. Angka-angka banyak ini, umum saja. Ingatkan apa yang ditulis. Ingat. Ya, silakan dok. Baik, setelah saya amati, Coach, setelah bekerja kurang lebih dari bulan Januari sampai bulan 6 kemarin, untuk di kinerja di Puskesmas untuk akuntabilitas itu menurut saya sudah cukup baik, Coach, karena sebelumnya kan di Puskesmas kami itu ada 2 dokter umum dan 1 dokter gigi, Coach, di mana pelayanan masyarakat selama ini tuh mereka banyak protes ke puskes kami, kenapa mulai sejak tahun ini itu dokter giginya tidak ada seperti itu, karena padahal sebelumnya itu ada. Setelah saya tanyakan ke kepala puskesmas, ternyata dokter gigi yang ASN itu, yang dokter Arya, mengundurkan diri, sehingga pelayanan-pelayanan yang seharusnya dapat di pelayanan gigi ya khususnya yang dapat dilakukan di puskes itu dialihkan ke puskesmas lain, ke puskesmas yang terdekat, yaitu Puskesmas Muara Kelungi. Kemudian untuk nasionalismenya, setelah saya mengamati untuk puskesmas kami kemarin itu sempat ditegur secara halus lah oleh TNI, Coach. Jadi bendera di puskesmas kami itu sempat ada 3 bulan itu tidak diganti, Coach, benderanya. Jadi warnanya itu sudah agak pias. Nah, jadi secara spontan waktu itu TNI itu mengingatkan kami bahwa mengganti bendera secara rutin pun itu adalah salah satu bentuk nasionalisme kita seperti itu, Coach. Jadi langsung hari itu puskesmas kami untuk langsung mengganti bendera tersebut dengan bendera yang baru. Ya. Kemudian dari segi etika publik, di Puskesmas Muara Lakitan itu banyak pekerja yang ASN dan non ASN, Coach. Nah, jadi ada beberapa oknum perawat yang sebenarnya bekerjanya sudah sangat bagus, cuman secara etika kadang ke pasien itu tidak profesional, Coach. Sebagai contoh, pada saat
di jam jaga pada saat ada pasien mereka masih kadang-kadang main game seperti itu, Coach. Dan suara dari handphone itu cukup didengar oleh pasien. Tapi untuk pelayanan esensial ke pasiennya itu tetap dilayani dengan baik, Coach. Kemudian untuk dari segi komitmen mutu, puskesmas kami selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan pasien. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Puskes untuk menyiapkan apa saja hal-hal yang dapat meningkatkan kepuasan pasien. Kemarin itu sempat ada pasien yang protes karena obat-obatan di puskesmas sering habis. Oleh karena itu kami lakukan rapat, kemudian membuat keputusan bahwa semua masukan-masukan pasien itu akan kita tulis atau kita sediakan tempat tulisnya yang dimasukkan ke dalam kotak, yang setiap akhir bulannya kita akan ajukan atau kita setorkan masukan masyarakat itu ke Dinas Kesehatan. Untuk perbaikannya kita berusaha untuk memperbaiki pelayanan itu berkelanjutan terus, jadi setiap bulan itu selalu ada progres seperti itu. Sedangkan untuk anti korupsi ini sempat beberapa kali pada saat penyekatan itu kan wajib disuap, Coach, di perbatasan Moral Kitan sama Muba. Nah, ada beberapa oknum DPR yang meminta untuk dibuatkan surat bebas surat rapid antigen yang hasilnya negatif, sedangkan mereka tidak mau diperiksa beneran kayak gitu, Coach. Jadi cuma minta suratnya aja. Itu secara tegas Kepala Puskesmas kami menolak karena itu melanggar undang-undang dan dapat beresiko bagi masyarakat tempat yang akan dituju oleh mereka. Untuk nilai-nilai kesederhanaannya, Puskesmas kami selalu mengingatkan untuk berpenampilan rapi, sederhana, tidak melebih-lebihkan, jadi tidak mentang-mentang dia ASN, tapi berpenampilan yang cukup wah, itu sangat tidak baik untuk dilihat oleh masyarakat. Seperti itu, Coach. Oke, cukup Dr. Yas? Cukup, baik. Kita kasih aplaus. Selanjutnya satu orang ya, tapi jangan Dika lagi ya, yang lain ya. Silakan, atau 2 orang, 1 orang menanggapi ke Ilbi, 1 orang menanggapi ke Dr. Radius. Yuk, silakan. Mbak Eva mungkin. Manyun amat sih Mbak Eva. Ngantuk ya? Atau yang lain, silakan. Tanggapi saja dalam 1 menit, tanggapi saja. Sama kayak si Dika tadi kan menanggapi gitu. Tidak harus memberikan pertanyaan, harus komentar saja, komentar. Ya, silakan. Abel, ayo Bel. Saya ingin menanggapi sedikit yang diceritakan oleh Dr. Radius. Sepertinya memang yang diangkat Dr. Radius adalah sisi negatif ya. Tapi memang itu kan menjadi dasar untuk perbaikan ke depannya. Sehingga memang akan menjadi tolak ukur untuk kesuksesan untuk menjadi hal yang baik ke depannya. Sebenarnya sudah cukup bagus. Apresiasi sebenarnya. Oke. Cukup, Bel? Cukup. Baik. Oke, tanggapan dari Abel katanya kayaknya kalau kita lihat kalau Dr. Radius ini melihatnya dari yang dilanggar atau yang kalau di istilah Ilbi tadi yang tidak baik ya. Oke. Ada lagi 1 orang lagi penanggap. Nanti kita kembalikan ke Dr. Radius juga sebentar untuk menanggapi balik. Silakan. Gimana menenggal itu? Saya dok. Iya menenggal. Iya. Mujib mana nih? Nurman mana Nurman nih? Iya, Nurman apa yang mana ya? Pasti pendapat yang sangat cerdas. Oh, baik. Ya, saya ingin menanggapi punya Ilbi.
Kepelamaan punya Dor. Menurut saya apa yang tadi dipresentasikan oleh Ilbi sangat beragam ya yang terjadi di sekolahan Ilbi. Ada yang positif, ada yang negatifnya. Mungkin untuk ketercapaiannya saja mungkin alangkah lebih baiknya kalau jangan menggunakan kata tidak, tapi kurang atau belum, seperti itu. Saya rasa itu saja Coach yang saya tanggapi. Baik, terima kasih Nurman. Iya, itu berhubungan dengan apa ya? Etika bahasa ya, Man ya? Ya, etika berbahasa atau kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Ya, silakan ditanggapi balik Dr. Adis, 1 menit Dr. Adis. Baik, terima kasih atas tanggapannya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kupas tuntas itu sebenarnya lebih banyak lagi sih masalah-masalah yang harus kita perbaiki. Cuman kita harus berpikir positif bahwa sedikit-sedikit semua masalah itu dapat kita selesaikan seperti itu. Harus optimis. Oke, baik. Jadi memang dalam arti kata gini Bel, Dr. Radius juga sudah mengamati, cuma ya kita kayaknya dia sudah mengambil, artinya menurut Dr. Radius memang sudah ada yang sudah diterapkan, cuma tidak diungkapkan di sini ya Dok ya. Iya, tidak diungkapkan di tugasnya. Dia takut kalau diungkapkan itu tugasnya kepanjangan, bisa 100 halaman katanya. Oke, baik. Ilbi, gimana Ilbi tanggapan dari Nurman tadi, Bi? Penggunaan bahasa tadi, Bi. Mantap, bagus, siap laksanakan. Oke, gitu. Jangan-jangan kau diintimidasi ya sama Nurman ya. Awas kau kalau mata ya katanya ya. Iya, mengingat kalian sama-sama guru. Enggak gitu, Coach. Oh, udah gitu. Oke, baik. Nah, benar sekali tanggapannya, bagus sekali tanggapannya. Jadi tugasnya adalah kita kita memotret lingkungan di instansi tempat kita kerja. Kalau kita lihat hasil potretannya tadi sudah bagus ya, sudah bagus. Ilbi, Radius yang sampel yang 2 ini sudah bagus. Ilbi dan Radius juga sudah bagus, sudah memaparkan walaupun apa yang dikatakan Abel tadi, dia penasaran nih Dr. Radius, kira-kira yang positifnya apa sih, apa saja yang positifnya di situ gitu ya, yang sudah diterapkannya ya. Termasuk tadi sebenarnya sudah diterapkan tadi yang positif, yang dikatakan ada orang mau minta surat keterangan swab tidak mau diperiksa tapi mau minta hasilnya itu kan, dan dengan tegas dari pihak petugas kepala puskesmas atau petugasnya itu menolak, artinya sudah menerapkan itu ya Dok ya. Iya, sudah menerapkan nilai anti korupsi tadi kan? Iya, sudah menerapkan anti korupsi ya. Oke. Memang tujuannya apa? Tujuannya kenapa kami meminta melakukan ini supaya nanti hubungannya pada saat adik-adik bisa menarik isu untuk aktualisasi nanti gitu. Karena isu itu diawali dari adanya kesenjangan, adanya ketidaksesuaian, adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Oke, makanya sepertinya Dr. Radius itu diangkatnya isu. Kenapa harapannya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Nah, itu artinya sudah isu yang disampaikan oleh Dr. Radius itu kan, sudah isu. Oh, ini harapannya kita menerapkan nilai ini, tapi kenyataan nilai ini tidak diterapkan. Itu sudah bisa menjadi isu, gitu, ya. Nah, itu tujuannya supaya bisa tahu. Oh, kira-kira di lingkungan saya ini ada nilai ini. Oh, di lingkungan saya ini nilai ini masih belum diterapkan. Sehingga nanti ketika saya akan melakukan aktualisasi, saya akan menerapkan nilai ini. Nah, kemudian, oh nilai ini sudah diterapkan. Sehingga nanti pada saat aktualisasi, saya akan memberikan penguatan terhadap penerapan nilai ini. Nah, gitu. Ya, itu tujuannya. Nah, kalau kita perhatikan dari hasil analisisnya, kita tidak memberikan semacam format, saya tidak memberikan semacam format, saya tidak memberikan semacam guideline baku, bahwa pokoknya kalian analisis saja seperti itu.
Nah, kita lihat bahwa ada beberapa versi, tapi that's okay. Yang penting isinya itu sudah sesuai, ya. Isinya itu sudah menggambarkan. Nah, nanti ketika kita menarik isu menggambarkan seperti ini, kadang-kadang ketika kita berbicara tentang yang saya katakan tadi, apa yang tidak apa yang kita harapkan dengan apa yang ingin kita apa yang terjadi dengan apa yang ingin kita terapkan itu berhalangan, bertolak belakang atau bertentangan. Nah, kadang-kadang ketika kita menarik isu ini, mentornya tidak setuju. Mentornya tidak setuju, ya. Mentornya bilang, kita jangan membuka aib sekolah dong, atau kita jangan membuka aib organisasi dong. Ini kan keburukan sekolah kita. Nanti ketahuan sama orang lain. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya kita tetap mau mengangkat isu ini. Bagaimana caranya? Karena menurut kita penerapan nilai ini agak kurang di satu hal ini misalnya. Kita mau tahu gimana caranya? Ya, caranya seperti yang disarankan oleh Nurman Mujib SPD. Apa tadi saran Nurman Mujib tadi ya? Kita menggunakan kata-kata yang sopan, kita menggunakan kata-kata yang halus. Nah, kita menggunakan kata halus sehingga nanti kan tidak terjadi konflik antara kita dengan mentor kan. Kita perhalus. Nah, kalau kalian nanti menemui kesulitan kita memperhalus bahasa, disitulah letak peran coach. Nanti saya jelaskan di agenda 4. Disitulah letak peran coach ya. Letak peran coach. Jadi jangan takut, Pak, saya tidak bisa Pak bermain kata-kata, Pak, saya orangnya nggak bisa merayu, misalnya kan. Ya, maka saya tidak bisa bermain kata-kata, gitu. Nanti di situ letaknya peran coach nanti akan membimbing ya, tapi tidak sekarang, karena sekarang kita masih berbicara tentang substansi mata pelatihan, gitu ya. Pak, saya tidak bisa merangkai kata-kata. Buktinya sampai sekarang saya jomblo. Itu suara hati Adika Suma. Sabar Dika. Ya, tapi beliau enggak dengar kok, aman kok. Beliau enggak dengar ya. Oke, gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari tugas yang kedua ini, sepertinya kalian sudah bisa mulai bisa menggambarkan situasi atau kondisi yang ada di lingkungan kerja di organisasinya dalam rangka penerapan nilai dasar profesi PNS ini. Ya, baik. Kemudian kita hari ke-6, kita lanjutkan. Di hari ke-6 apa tugasnya? Deskripsi. Oh, deskripsi. Aktualisasi. Oh, sesuai tupoksi. Hari ke-6. Yang tugas ini. Aktualisasi nilainya. Tugas kelompok. Ristandi. Yang penanggung jawabnya Ristan siapa? Oh, hari 5 ya. Oh, ini masih analisis pelanggaran. Coba Ristan dipaparkan, Ristan. Tugas kelompok Ristan. Ya, kamu kan ditunjuk sebagai penanggung jawabnya tuh. Tolong bayar. Memalukan baik utang. Minta kos yang ini. Kos jadi apa kau utang? Oke, kayak gini Ristan ya. Ya, silakan Ristan. Saya global saja, Tan. Suara. Nggak kedengaran suaranya di sini. Ini diambil.
Jadi di sini kami mengambil dari kasus Kemensos Juliari Peter Batubara yang dia melakukan korupsi bansos COVID-19. Nah, guys, oke. Enggak kuwi anu sing share screen kan One. share screen. Oke. Bisa ke wae ngambil wae. Oke, jadi di sini yang dari berita yang saya deskripsikan, Coach, beliau ini menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara terkait dampak kasus COVID-19 ini. Nah, dia melakukan korupsi pemotongan paket bansos 10.000 setiap paketnya. Nah, dan juga melakukan suap. Dia diberikan suap oleh para vendor bansos untuk memilih vendor tersebut gitu. Nah, jadi untuk pelanggarannya di sini dari akuntabilitas itu, Coach, dia melanggar ucapannya sendiri, di mana dia pernah mengucapkan bahwasanya korupsi itu dilandasi oleh kebutuhan dan keserakahan. Artinya dia tidak menjalankan tindakan tidak sesuai, perkataan tidak sesuai dengan tindakan, seperti itu, Coach. Kemudian untuk nasionalismenya, dia ini melanggar sila kedua, artinya kemanusiaan dan beradab, di mana dia melakukan kejahatan kemanusiaan dengan pengkhianatan kepada kepercayaan negara dan bangsa. Kemudian untuk etika publiknya, Coach, beliau ini memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, salah satu contohnya itu menyewakan apartemen dia untuk asisten pribadinya, dan itu menggunakan fasilitas negara seperti itu. Kemudian untuk komitmen mutu sendiri, ini dia tidak menjalankan pemerintahan yang baik. Artinya program yang dijalankan itu malah dia selewengkan gitu. Kemudian untuk anti korupsinya, dia memanfaatkan kekuasaannya. Artinya dia tidak bertanggung jawab, malah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat luas, yaitu dengan korupsi dana bansos. Kemudian untuk dampak tidak diterapkannya nilai dasar PNS itu apa aja sih? Yang pertama itu rakyat makin miskin, Coach, karena tidak tersalurkannya dana-dana secara maksimal, dana bansos secara maksimal. Kemudian menurunnya kepercayaan publik, mempermalukan instansi pemerintah, kerugian material yang sangat besar, dan meruntuhkan demokrasi pemerintahan. Untuk deskripsi masalah alternatifnya, ya, ini diperlukan regulasi yang jelas memang. Artinya hukum di Indonesia ini memang harus jelas. Jika tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya meskipun itu pejabat, artinya memang harus benar-benar dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Artinya lebih tegas lagi gitu, Coach. Dan tentunya untuk menjalankan tugasnya tetap harus profesional. Artinya kita tidak mementingkan kepentingan pribadi. Gitu. Kemudian untuk deskripsi konsekuensi penerapan dari setiap alternatif, konsekuensi positifnya yakni semakin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur apabila kita melakukan pekerjaan dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Kemudian dengan menjaga kepercayaan, jujur serta mengedepankan kepentingan rakyat serta menguatkan nilai-nilai aneka dalam pemerintahan. Kemudian untuk konsekuensi negatifnya yaitu semakin sempitnya ruang gerak pelaku kejahatan, artinya semakin maksimal pelaku kejahatan kemanusiaan dengan diterapkannya hukuman maksimal bagi pelaku sehingga dapat menumbuhkan kesadaran diri para pelaku untuk tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Artinya dengan hukum yang tegas dapat mengurangi tindakan korupsi di kemudian hari, Coach. Mungkin itu, Coach, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada
Jika tugas kelompok, tepuk tangan untuk kelompok kita ya. Nah, baik adik-adik peserta pelatihan dasar. Jadi di tugas kelompok ini kan sudah mulai naik lagi ke level kita. Kalau tadi kan kita cuma menganalisis nilai saja. Sekarang kita mulai menggambarkan gagasan alternatif masalah. Oke. Ya. Jadi gagasan soalnya bergema ya. Ada echo gitu ya. Iya, coba di mute-kan coba. Ya, oke. Tapi yang saya jangan di-mute-kan. Ya, jadi ada kelihatan adik-adik mulai menggambarkan gagasan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, kenapa di sini nanti kan gagasan ini dengan melihat tadi, dengan melihat situasi yang ada di lingkungan tadi, maka kita tahu kira-kira nilai-nilai apa yang yang sudah diterapkan, yang belum diterapkan, dan perlu stressingnya di mana. Baru nanti kita cari gagasannya, kita cari gagasan, ya, gagasan apa yang mau kita lakukan untuk menguatkan atau untuk mengoptimalkan penerapan nilai ini. Menguatkan artinya sudah kuat, sudah diterapkan, tapi kita kuatkan. Kalau mengoptimalkan belum, dia bukan tidak. Ingat kata Nurman tadi ya, jangan tidak. Kalau tidak artinya belum diterapkan sama sekali, tidak diterapkan sama sekali. Tapi kalau belum diterapkan artinya dia sudah ada tapi dia belum optimal. Nah, bagaimana mengoptimalkan? Nah, gagasan-gagasan inilah nanti yang adik-adik kemukakan di aktualisasi. Oh, gagasannya apa? Kemudian juga karena adik-adik ini adalah golongan 3, ya, golongan 3, latar belakangnya adalah pendidikan strata 1, maka ada lagi tambahan di mana harus melihat konsekuensi. Adik-adik harus bisa melihat konsekuensi atau dampak, ya, konsekuensi atau dampak dari ini tadi, nilai-nilai yang diterapkan tadi. Misalnya kita punya suatu gagasan ini. Nah, kalau gagasan kita ini tidak menerapkan nilai-nilai ini, nah gitu. Kira-kira dampaknya apa? Konsekuensinya akan muncul apa? Nah, itu. Nah, inilah tujuan kita dilatih di sini. Kalau saya perhatikan di tugas kelompok kalian ini, sepertinya kelompok kita ini sudah mulai kelihatan, tapi masih belum begitu jelas ya, gagasannya masih belum begitu ini. Masih mungkin karena kasus yang diambil itu juga apa namanya, masih global ya, masih global ya, karena global jadi gagasan juga masih global juga gitu. Arti kata nanti kalian merumuskan gagasan dan dampak itu langsung menjurus ke organisasi kalian, langsung menjurus, lebih tepatnya lagi menjurus ke uraian tugas kalian, uraian tugas kalian, apakah dia sebagai misalnya sebagai guru, apakah dia sebagai dokter, apakah dia sebagai apa tadi si Deta ya, Deta sebagai analis analis konten ya, konten medsos. Nah, itu ada ditembakkan lagi langsung ke tugasnya ya. Tapi dengan pemahaman hasil dari kerja kelompok ini, pemahaman ini, jadi saya melihat bahwa adik-adik sudah bisa kira-kira memaknai tentang penerapan nilai-nilai ini ya, memaknai, walaupun kasus-kasusnya kebanyakan di kasus-kasus korupsi ya, kasus-kasus korupsi ya, kasus korupsi. Tapi tetap nanti kita stressingkan ke aneka yang lain, bukan hanya di satu bagian dari aneka. Oke, baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, kita masih ada sedikit lagi, masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Oke. Adakah yang sudah mengumpulkan hari kelima? Sudah semestinya ya. Hari kelima kemarin kan? Hari ke-6 kemarin ya? Hari ke-6 kemarin, hari ke-6 itu. Betul. Hari ke-6 kemarin. Coba kita lihat tugas hari kelima. Oh, udah banyak yang ngumpul nih. Tapi baru 9 orang yang ngumpul. Tugas individunya apa? Tugas individu hari kelima?
Iya. Minimal 3 bentuk representasi secara perhatian, kemudian tentukan ini ya. 2 atau 3? 2 atau 3. Ini. Di PPT 2, tapi kalau di ini bukan tugas individual hari kelima 26. Iya 26. Hari ini berapa hari ini? 27 ya? Bukan ini. Hari ke-6 Coach, itu hari ke-5. Oh iya betul. Hari ke-6 ya. Hari ke-6 Oh yang tadi yang barusan di Ristan tadi ya. Oke. Sudah ada belum yang ngumpul hari ke-6? Ada ya, sudah ngumpul semua ya? Benar, ada ngumpul semua. Oh, ini keluar lagi deh. Oke, tugasnya apa kemarin? Tugasnya yaitu membuat ya. Nah, jadi gini adik, sambil kita menunggu. Nah, setelah kita mengamati bahwa nilai-nilai ini diterapkan, nilai-nilai ini belum diterapkan, dan nilai-nilai ini sudah diterapkan. Nah, sekarang baru kita ke aplikasinya. Setelah tadi mengamati kasus, kemudian kita mengaplikasikannya, kita melihat penerapan nilai-nilai itu langsung ke kegiatan yang kita lakukan selama ini, ya, kegiatan yang adik-adik lakukan selama ini, yang adik-adik lakukan sebelum mengikuti pelatihan dasar ini, dimulai dari awal menjadi PNS sampai mengikuti pelatihan dasar. Ya, sudah 10 orang yang sudah ngumpul ya. Ya, oke. Secara global saja kita ambil contoh yang siapa ya? Siapa? Oh, Dika belum ya? Oke, ada usul nih dari Andika ya, dari Andika. Coba kita lihat Andika Suma. Kelihatan nggak ini? Muncul nggak? Muncul ya? Ya. Jadi kita lihat. Ini apakah sudah kegiatan ini sudah sesuai dengan ini Dika? Sudah sesuai dengan kegiatan kamu, sudah sesuai dengan uraian tugas kamu sebagai guru Dika? Mana Andika suaranya? Coach. Oh, sudah ya. Membuat ulangan harian berbentuk game atau kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Bagus sekali ini. Quizizz. Nanti ajari saya ya. Kemudian melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran PTS dan PAS menggunakan link Google Form. Waduh, ini sudah kayaknya bermain di IT, inovasi. Iya, oke. Ini tahapannya. Ya, tahapannya ini membuat kuis dan bla 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 bla. Ya, jadi tahapan ini dari awal sampai akhir ya. Dari ketika membuat ulangan kan ada ini ya dulu, konsepnya dulu, benar, sudah membuat rancangannya dulu, kemudian baru ini mengatur linknya ya, mengatur link, baru melaksanakan. Ada analisisnya enggak di sini? Oh ini ya, siswa ini sudah analisis ini. Ini di akhir Coach. Ya, betul. Siswa diberi peringkat berdasarkan skor mereka dalam memilih jawaban. Sekarang kita nilai-nilainya. Ada nilai akuntabilitas di situ. Oke, ada kejelasan dan tanggung jawab, adanya nasionalisme. Ayo, gimana yang lain? Cocok dah ini nasionalisme ini? Katanya menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Ya, Coach. Di mana Dika? Coba jelaskan Dika. Jadi misalnya kita kan di dalam kelas itu ada 32 siswa. Jadi mereka itu menggunakan HP untuk masuk ke aplikasi Quizizz. Nah, selama mereka menggunakan HP itu kan mungkin ada siswa itu yang mungkin terganggu lah, mungkin sinyalnya segala macam. Nah, itu kita harus pantau terus, Coach, biar terjaga ketertibannya. Ya, itu nilai nasionalisme ke sila keberapa, Dika? Sila ke 4, Coach. 4 atau 2 ya?
Ayo gimana? Ayo bantu temannya. Sambil ilustasi ini. Benar enggak itu? Atau kalau benar sila keberapa dia? Sila kedua, Coach. Masih adil dan beradab. Karena gitu. Ya kita harus adil dengan siswa yang lain. Karena ada hak siswa itu untuk mendapatkan ketertiban. Berhubungan dengan hak dan kewajiban ya? Ya, benar, Coach. Ya, berhubungan dengan hak dan kewajiban. Baik, ada saran enggak kira-kira nasionalisme? Ininya. Ada saran enggak uraian aktualisasi anekanya di nasionalisme ini pada saat ini yang di kegiatan dengan di tahapan kegiatan ini? Yang lain selain di Andika Suma. Ada enggak saran? Ya, silakan. Siapa? Abel ya? Prinsip nasionalisme itu kan ada 3. Kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan demokrasi. Kalau memang tetap menjaga satu sama lain agar tetap adil, sebenarnya masuk ke konsep kebersamaan sebenarnya, Coach. Jadi sama rasa, sama tujuan kayak gitu, Coach. Oh gitu. Jadi ya. Jadi nilainya ya Bel ya. Ya. Kalau jadi kira-kira kalimatnya gimana? Tadi kan sudah dijelaskan tadi si Andika Suma tadi. Ketertiban, nilainya apa? Kalau menurut si Abel tadi sama rasa sama apa tadi gimana bentuk uraiannya kira-kira? Ada enggak saran? Kalau konsep Dika tadi kan kalau ada satu yang sinyal nggak ada atau satu yang mengalami gangguan, kan kebersamaan. Jadi ibaratnya itu ya daripada nanti pembelajarannya berulang, jadi bisa saling bantu ya, saling bantu satu sama lain biar tetap nyambung informasi yang disampaikan gitu, Coach. Oke. Ya. Ya, itu. Nah, kalau saya menyarankan mungkin masih agak ngambang, yang lebih tepat tadi yang dikatakan tadi, yang di awal tadi, yang di si Andika tadi. Kalau saya menyarankan ini masukkan saja nilai keadilan, ya kan? Jadi misalnya semua siswa di kelas itu mendapatkan soal yang sama. Gitu. Artinya si Andika tidak membedakan, oh kalau siswa yang pintar soalnya seperti ini, siswa yang agak kurang soalnya seperti ini, gitu. Iya kan? Ya itu saran saja. Nanti kan decision maker-nya kan tetap Dika. Kemudian untuk yang etika publik, kita berbicara tentang etika, bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang bagaimana ini? Yang berhubungannya dengan etika. Yang bahasa yang bisa dipahami oleh siswa, bukan bahasa yang tinggi maksudnya, Coach. Oke, gitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan memberikan pengarahan dalam mengisi kuis tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, itu kalau saya menilainya bisa Dika masukkan saja ke komitmen mutu nanti. Karena apa? Karena dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, maka tujuan kamu itu kan bisa tercapai, targetnya kan, ketercapaian target kan? Ya, oke. Tapi kalau kamu gunakan misalnya dengan menggunakan bahasa yang santun, nah boleh. Artinya kita berbicara tentang arti katanya diganti. Kalau mau seperti ini, ya dengan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang artinya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Ya, kayaknya ini ya. Coba tanya bahasa santun, tanya Ristan dengan si Nurman tuh yang tahu. Ya, itu atau sananya Epa atau Vina, dia tahu dia. Bagaimana bahasa yang santun itu ya, bahasa yang hormat. Kalau Vina, Epa, Ristan, si Nurman tahu dia. Atau Prendi juga tahu mungkin ya. Apa beda kowe, panjenengan, sampean, awakmu. Nah, kan ada beda itu kan. Nah, itu berhubungan dengan kesantunan berbahasa. Bahasa yang santun maksudnya. Ya gitu kan. Oke, kalau misalnya Nurman ke Ilbi, bisa saja dia menggunakan kowe kan. Tapi kalau dia menggunakan ke Pak dengan orang yang lebih tua, mungkin dianggap tidak sopan dia menggunakan kata kowe.
bisa jadi sampean, atau lebih sopan lagi panjenengan. Gitu. Itu jadi kalau mau seperti itu bahasa yang santun saja. Jadi ketika bahasa kamu tuh bukan bahasa yang kasar, bukan bahasa yang apa ya? Bahasa apa ya kalau selain bahasa lawan bahasa santun itu bahasa apa namanya? Bahasa kata gitulah. Ya. Iya. Ya, jadi etika publik ini itu berhubungan dengan etika, berhubungan dengan kode etik kan? Kode etik. Nah, jadi misalnya kalau misalnya guru, ketika kamu misalnya menemui mentor, ketika kamu bertemu, ketika kamu lakukan koordinasi, ketika kamu misalnya bertemu mentor, kamu melakukannya dengan secara ramah, sopan, santun. Nah, artinya sudah menerapkan nilai-nilai etika publik di situ, ya. Oke. Nah, komitmen mutu. Penilaian inovatif, bagus sekali nih. Saya sangat apresiasi ya, karena dia menggunakan kuisi, benar sekali inovatifnya. Mungkin yang selama ini belum pernah ada, kemudian Dika mau menggunakan ini. Nah, maka Dika menggunakan inovatif. Nah, kalau seandainya misalnya si Eva ngomong, tempat kami lah biasa tuh kuisi. Nah, kira-kira masih inovatif nggak Dika menggunakan ini aplikasi ini? Walaupun misalnya si Eva ngomong, tempat kami lah biasa ini misalnya kan. Nah, masih inovatif nggak kira-kira? Kalau alasannya kenapa? Karena tempat saya itu memang belum pernah melaksanakan kuis menggunakan aplikasi Quizzes ini, Coach. Oke, baik sekali ya. Ya, oke. Jadi betul sekali. Jadi inovasi itu memang belum ada di tempat kita. Jadi prinsip inovasi itu ATM. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nilai ke, apa itu bahasa Jawanya itu? N3 kalau bahasa Jawa itu. Ya, oke. Jadi itu, jadi tetap inovasi Dika. Walaupun nanti siapa tahu nanti Bu Eva-nya ngomong, ya tempat kami itu sudah ada inovasi. Tapi tempat Adika tetap inovasi, tempat Adi Kusuma tetap inovasi. Karena belum pernah ada sebelumnya ya. Iya, begitu juga yang lain nanti jadi pelajaran yang lain ya. Ya, oke. Baik, kemudian anti korupsi adanya kejujuran dalam penilaian. Nah ini berhubungan dengan ini enggak ini? Adanya kejujuran berhubungan dengan penilaian. Ada enggak berhubungan dengan materi ini? Nah, nggak ada duitnya, nggak ada hadiahnya ini. Kalau begitu, adanya kejujuran dan memberikan penilaian, itu bisa juga masuk ke pelaksanaan kegiatan kita, ke akuntabilitas, bisa. Ada nggak nilai jujur di akuntabilitas? Ada kata kunci akuntabilitas, nggak salah. Yang 9 itu. Transparansi, betul. Transparansi. Ada nilai transparansi di situ kan? Ah, gitu. Iya, jadi ini nanti pindahkan saja ke nilai akuntabilitas. Apa sih contohnya? Nilai anti korupsi. Siswa nggak mencontek, bukan Coach. Ayo tadi kata kuncinya apa anti korupsi? Berhubungan dengan materi, uang atau barang. Oke, misalnya ketika menggunakan aplikasi ini misalnya kan. Oke. Ketika menggunakan aplikasi ini karena ini gratis misalnya, kemudian Dika minta dengan kepala sekolahnya, Bu, minta dana BOS untuk bayar aplikasi ini. Nah, korupsi, anti korupsi kan? Nilai anti korupsi yaitu nilai jujur. Ya kan? Nah, artinya gini, artinya ini misalnya keterangannya misalnya anti korupsinya ketika menerapkan atau ketika membuat atau menerapkan atau apa ya, menggunakan aplikasi ini, saya tidak meminta bantuan materi atau tidak membantuan dana kepada sekolah karena aplikasi ini diberikan secara gratis, bisa seperti itu susunan kalimatnya. Iya. Oke, cukup ya yang itu ya. Untuk yang lain nanti bisa menyesuaikan. Oke. Baik, sesuai dengan schedule kita juga sudah mepet nih, sudah ini. Adik-adik, jadi kesimpulannya gini, resume kita, bahwa saya melihatnya bahwa adik-adik sudah bisa menerapkan nilai-nilai aneka ini, sudah bisa memahami secara substansi apa itu nilai-nilai aneka, sudah tergambar dari diskusi kita hari ini. Kemudian secara
aplikasi sudah kelihatan dari beberapa contoh tugasnya bahwa adik-adik sebagai peserta pelatihan dasar juga sebagai seorang PNS sudah bisa menggambarkan kira-kira penerapan dari nilai-nilai aneka itu bagaimana, penerapan dari nilai-nilai dasar PNS itu bagaimana. Adik-adik sudah tergambar di sini, sudah bisa. Diharapkan nanti hasil dari pembelajaran ini nanti diaplikasikan dalam rancangan aktualisasi, ya, dalam rancangan aktualisasi yang akan adik-adik implementasikan pada saat habituasi nanti, ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan. Raise your hand, boleh raise your hand, boleh langsung saja unmute. Randy, apa kabar Randy? Oke, aman di sana? Iya, oke. Yang di belakangmu tuh manja sekali kelihatannya, Randy. Apa yang ada di atas? Manja sekali kelihatannya ya. Kenapa tidak Hello Kitty saja, Randy? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Ini Coach. Ya, silakan Nurman. Mau tanya berkenaan tentang profesionalisme tadi, Coach. Berhubungannya sih sebenarnya dengan apa ya, dokter radius itu. Ini kan tadi kan mengatakan kalau kita itu memberikan pelayanan itu kan harus apa ya, sesuai nomor urutan atau segala macam itu. Tapi kalau misalnya di suatu posisi ada yang urgent, nah itu boleh atau kita melanggar apa gimana, Coach? Kalau kita mendahulukan yang urgent itu, kira-kira melanggar atau tidak seperti itu? Urgentnya di mana kira-kira, Man? Misalnya kalau di dalam rumah sakit, kalau misalnya di dalam dunia kesehatan, misalnya habis tabrakan apa kan perlu penanganan lebih dahulu, nggak melalui apa ya prosedur apa nah seperti itu, nah Coach, maksudnya. Gitu. Atau misalnya yang mendesak boleh atau ya, tidak yang mendesak ya, seperti itu. Silakan dokter, ditanggapi dokter. Jadi kalau di medis itu ada dua, Man. Jadi yang poli itu semua pelayanan yang tidak darurat. Ada lagi namanya IGD sesuai dengan namanya ya, instalasi gawat darurat. Jadi semua pasien itu kita layani sesuai dengan derajat berat penyakitnya. Itu ada namanya grade hijau, grade kuning, grade merah. Nah, jadi mana pasien yang setelah kita periksa dari cara perjalanannya aja kita bisa menilai kan sebenarnya apakah pasien itu membutuhkan penanganan yang secepat mungkin atau tidak. Misal contoh nih, ada dua kondisi misalnya. Kita saat ini sudah ada antrian 10 pasien. Nah, cuma tiba-tiba datang pasien ke-11, ibu hamil yang sudah ada keluar darah dari jalan lahir. Nah, itu kita pasien yang 11 ini kita asumsikan dia pasien yang tidak darurat sehingga masih bisa menunggu. Jadi kita utamakan dulu pasien ibu yang melahirkan itu tadi yang ada perdarahan. Nah, setelah pasien ibu tertangani baru kita mulai lagi untuk pasien-pasien yang tidak emergensi. Oke. Jadi kita nilai juga enggak sepenuhnya harus sesuai antri beneran, tidak. Kita nilai berdasarkan derajat berat sakitnya pasien. Oke. Thank you, dokter. Nah, dok, yang dokter katakan tadi itu sesuai, ada SOP-nya enggak, dok? Ada, itu namanya ketingkat gawatan darurat tadi. Yang contohnya katanya ke-11 soal ibu hamil yang mendesak mau ditangani didahulukan. Ada SOP-nya tuh? Atau protap atau apa? Atau prosedur tetap atau SOP ada, dok? Ada ya? Ada. Namanya apa? Ya, Coach. Namanya apa? Triase. Nah, gini, ada namanya triase. Ya, maksud saya gini, Nurman dan yang lainnya. Apa yang dikatakan dokter itu bukan berarti misalnya dokter itu tidak profesional, tidak menerapkan nilai-nilai. Sudah dia menerapkan. Kenapa? Kenapa saya tanya tadi ada enggak di SOP-nya atau protapnya atau apa aturannya? Karena salah satu kata kunci dari etika publik adalah taat aturan.
Salah satu kata kuncinya adalah taat aturan. Kan dalam kode etik itu kan ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Kan etika publik kan dasarnya kode etik kan. Nah, artinya apa? Artinya apa yang dilakukan misalnya Dr. Radius melakukan yang tindakan seperti tadi, misalnya ibu hamil tadi. Nah, sesuai dengan aturannya, memang ada aturannya. Kalau tingkat kegawatannya seperti ini, maka dia dahulukan. Artinya apa yang dilakukan dokter sudah profesional. Nah, kita katakan profesional itu kan sesuai dengan keahliannya, juga sesuai dengan aturan yang berlakunya, sesuai dengan adanya aturan, adanya regulasi yang mengatur itu. Nah, gitu ya. Oke, jadi jangan kita beranggapan mentang-mentang misalnya Dr. Radius mendahulukan yang nomor 11, tapi yang ini dia sudah melanggar nilai ini apa tadi keadilan atau nilai apa tadi kan. Tidak. Ya, karena itu sesuai dengan aturan dia tetap. Sama seperti ini ya. Di nilai anti korupsi kata kuncinya ada kata menjaga rahasia. Kemudian di akuntabilitas ada yang namanya kata kuncinya adalah transparansi. Nah, itu sepertinya berlawanan kan? Kita harus memberikan sesuatu secara transparan, kita juga harus menjaga rahasia. Nah, kapan kita transparan, kapan kita rahasia, itu disesuaikan dengan kondisinya, Kalau apa yang kita transparan itu akan menimbulkan konflik, maka sebaiknya kita menjaga rahasia. Contohnya kalau dokter, saya ambil dokter lagi ya. Dokter misalnya, ketika dia memberikan pelayanan kepada pasien, amnesa misalnya, ketika dia memberikan apa, dia menggunakan ruang tertutup. Nah, kemudian dia juga bisa mengajak salah satu keluarga pasien untuk mendampingin. Artinya dokter itu sudah menerapkan nilai menjaga rahasia pasien, menjaga privasi pasien, ya. Atau ketika medical record, dokter tidak membocorkan ke orang lain hasil catatan dokter terhadap pasien itu. Nah, itu artinya dokter sudah menjaga rahasia pasien, dan ini ada di kode etik kedokteran kan ya Dr. Radius ya. Nah, artinya itulah nilai-nilai etika publik, itulah salah satu contoh nilai penerapan nilai-nilai etika publik. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara profesionalisme, kita berbicara sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kompetensinya, juga sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau misalnya Nurman menjadi guru ya BK yang profesional, Nurman melaksanakan kegiatannya berdasarkan tupoksi dari guru BK yang aturannya ada misalnya di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, dan sesuai dengan butir-butir kode etik guru. Gitu ya. Oke, saya ambil contoh tadi yang dokter tadi, artinya apa yang Dr. Radius lakukan ini contoh tadi itu sudah benar karena sesuai dengan kode etik kedokteran. Ya, pokoknya kalau kita masih berbicara kayaknya kita masih kurang waktunya, tapi karena kita keterbatasan waktu, nanti kita bisa komunikasi lewat media lain ya, selain Zoom meeting ini, karena keterbatasan waktu kita untuk virtual ini. Baik, adik-adik, saya rasa cukup materi kita ya, sinkronis yang kedua, sinkronis yang terakhir kita di agenda kedua ini ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, jangan lupa tugas-tugasnya don't be late ya, don't be late, karena langsung recordnya langsung muncul kapan kamu ngumpul tugas, harinya apa, jamnya berapa, langsung terrecord di situ ya. Kemudian kalau kalian ada trouble, silakan juga hubungi saya sebagai pengampu di agenda kedua ini. Silakan menghubungi saya via WA atau via apa? Ya, insya Allah nanti kita tetap akan komunikasi. Ya, baik adik-adik peserta pelatihan dasar, demikian sinkronus kita, demikian virtual conference kita untuk hari ini. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Ya, oke. Dika, jangan diambil hati candaan kita tadi ya Dika ya. Iya, yakinlah bahwa saya tidak punya tendensi apa-apa, tidak punya maksud apa, semuanya hanya untuk pembelajaran kita. Baik, demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you. Oke, saya live ya. Foto dulu, Tot. Oh, mau berkomen. Oke, siap. Siapa yang foto? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Mumpung ada Pak Dedi nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup ya.
Ya sudah. Assalamualaikum. Keluar jangan di situ.